Dalam kelas tidak seperti itu. Kalau seperti itu mestinya anak-anak akan takut sama ibu. Pertama, ya Bu ya, untuk semuanya tujuan itu tolong disampaikan dan sebelumnya tidak menyampaikan. Ketika mengecek kesiapan siswa belajar, mungkin karena hari ini, mungkin besoknya tidak seperti itu. Kembali yang masa temannya dijadikan murid, banyak rasa yang bercampur dalam hati sehingga suasana ketika di sini mungkin tidak fokus Bu ya. Ini untuk semuanya tujuan pembelajarannya tolong disampaikan. Mungkin stepnya pada mengecek siswa belajar, apa yang akan dipelajari harus diberitahukan. Yang kedua, tidak ada unsur mengabsen di situ yang Ibu lakukan. Ya, karena SPP-nya nggak hafal. Ya, tidak soal untuk semuanya, bukan hanya untuk Ibu. Paling tidak menanyakan siapa yang tidak datang itu sudah pola mengabsen paling mudah. Terus yang ketiga, inilah yang disebut menggunakan RPP. Ibu terfokus dengan buang sampah, sedangkan yang ini Ibu tidak pernah. Kemudian, guru membimbing siswa untuk menyebutkan kewajiban siswa. Guru membimbing siswa untuk dapat menyebutkan kewajiban siswa di dalam kelas. Maksudnya kewajiban selain membuang sampah. Itu tidak pernah Ibu arahkan untuk meminta anak-anak. Oh ya, nak, selain buang sampah apa lagi ya tugas-tugas kita di dalam kelas. Kira-kira seperti itu yang kalimatnya tidak tersentuh pada saat menggunakan RPP kalau seandainya bentuknya seperti ini. Mungkin itu semuanya karena memang seperti kata Ibu tadi, hari ini dibuat, hari ini dipraktekkan, terus kondisinya seperti ini. Saya yakin sangat kalau ini sudah terbiasa, proses akan berbicara. Suatu saat kita pasti akan sangat-sangat membutuhkan yang namanya RPP. Artinya hari ini Ibu mengajar, kadang-kadang ngajarnya A, tapi ngomongnya sampai Z. Cerita terus entah kemana-mana ceritanya. Tidak ada koridor yang harus diikuti, tidak ada step langkah yang harus dipatuhi. Pada hakikatnya, ini kan yang tulis Ibu. Sehingga kalau Ibu yang nulis untuk mengikutinya kan tidak malu. Karena memang punya Ibu sendiri yang menulisnya. Ya Ibu ya. Terus biasanya orang bicara itu banyak salahnya. Ya, saya hari ini mohon maaf, tidak ada unsur dari awal saya datang ke sini untuk menggurui dan mengajari. Tukar-tukar pendapat dan membina tali silaturahmi. Karena konsepnya tali silaturahmi, nanti ada mungkin dikasih sama panitia nomor HP saya. Mungkin nggak usah pakai via miss call lah. Kalau miss call sekali ntar saya telepon terus ditutup. Jangan seperti itu karena memang kita dalam kerangka membina silaturahmi. Silakan ditelepon. Kalau memang kondisinya sedang tidak ada pulsa di miss call, saya telepon ulang. Kalau memang tidak diangkat, mudah-mudahan silaturahminya putus. Karena gini Bu ya, sudah setahun saya ngomong, kan nomor HP-nya kan dikasih semua. Jadi kadang-kadang ada yang bisa untuk mengganggu di tidur malamnya nggak enak. Jadi ingatkan awal, saya mohon sangat-sangat. Karena memang kalau saya dianggap sebagai anak, ya dianggaplah sebagai anak. Kalau saya dianggap sebagai teman, ya dianggap sebagai teman. Mungkin kalau Bu Citra udah berapa kali jumpa dengan saya di mahasiswa, dia pernah jumpa, yang ini di mahasiswa saya pernah jumpa, hari ini jumpa bersama mitra, yang ini juga mahasiswa saya yang jilbab hitamnya. Jadi marilah kita sama-sama mengoptimalkan diri, kita bina jaringan yang ini. Datang ke rumah silakan, nggak usah takut ibunya nggak marah kok. Kalau memang marah kita suruh belanja jauh-jauh nanti. Ke sekolah juga boleh, kalau memang perlu informasi dan kebutuhan tentang ini silakan Ibu. Itu selama saya punya waktu, insya Allah akan terus saya bantu. Itu janji Bu. Janji itu ditagih. Kalau memang ada keinginan pasti ada jalan. Saya kira itu saja. Senang bertemu dengan Ibu dan alangkah senang bila saya memang melihat hari ke-5 ketika Ibu praktek sudah teraplikasi yang ini. Ya mohon maaf sekali lagi, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum.